Pemirsa, sejumlah perusahaan minyak dan gas kelas dunia atau global company disebut-sebut hengkang dari industri hulu migas di Indonesia. Benarkah raksasa migas ini keluar dari Indonesia dan apa yang membuat mereka keluar? Apa dampaknya bagi produksi minyak dan gas tanah air? Kita bergabung bersama pengamat energi Mamit Setiawan. Pak Mamit, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, pendengar Ya, pemirsa bisnis. Pak Mamit, kalau melihat ada beberapa perusahaan migas yang sudah mengatakan tidak ambil bagian di terutama industri hulu migas di Indonesia, sebetulnya yang terjadi ini adalah merupakan siklus bisnis biasa yang menjadi pilihan karena melihat kondisi sekarang, atau memang karena iklim investasi khususnya di industri hulu migas di Indonesia saat ini memang tidak menarik. Indonesia kalah bersaing dari negara lain. Bagaimana, Pak? Ya, saya melihatnya bahwa memang saat ini kan global juga sedang menuju ke arah transisi energi ya. Hmm. Banyak juga perusahaan-perusahaan besar yang memang sudah mengarah ke green energy dan mulai mengurangi kegiatan di industri fosil mereka. Tetapi di sisi lain tidak kita pungkiri bahwa saat ini kondisi lapangan-lapangan migas kita itu kan memang sudah cukup tua sehingga terus mengalami natural decline, dan untuk mendapatkan minyak ataupun migas ini membutuhkan investasi yang cukup besar. Ditambah saat ini juga kan yang namanya industri hulu migas itu ketidakpastiannya tinggi dengan high risk dan juga high cost. Maka saya melihatnya bahwa investor-investor ataupun perusahaan-perusahaan besar ini sangat berhati-hati dalam menanamkan investasi di Indonesia. Apalagi saat ini kita tahu bahwa salah satu kendala yang sedang terjadi dan adalah terkait dengan revisi undang-undang migas yang memang sampai saat ini masih belum selesai juga dibahas, di mana menurut saya ini menjadi salah satu obstacle yang sangat penting dalam investasi di sektor hulu migas tersebut. Karena biar bagaimanapun kita tidak bisa pungkiri yang namanya kepastian hukum ini kan memang menjadi salah satu syarat utama daripada investasi di dimanapun ya, termasuk juga di Indonesia. Shell disebut akan sudah keluar, Chevron juga, ConocoPhillips juga. Kalau melihat kondisi sekarang sebetulnya dari seluruh lapangan migas di Indonesia, itu yang dominan masih perusahaan asing atau sudah Pertamina, Pak? Sejauh ini hampir rata-rata untuk blok-blok ataupun blok migas besar dikuasai oleh Pertamina, dan Pertamina memang memegang peranan yang penting bahkan untuk produksi ataupun lifting migas nasional pun sampai saat ini 60% ada berasal dari Pertamina. Jadi saya kira saat ini hampir cukup dominan di untuk lapangan migas dikuasai oleh Pertamina. Tetapi tetap masih ada juga perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia seperti ExxonMobil, terus juga PetroChina, terus juga ada Repsol, terus juga ada Petronas, dan juga ada Kufek ya. Jadi masih cukup banyak perusahaan-perusahaan yang termasuk juga Inpex ya selaku pengelola blok Masela. Jadi saya kira masih banyak perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia. Dan ini memang menjadi PR bagi pemerintah, terutama bagi SKK Migas. Saya kira sebagai tulang punggung pemerintah untuk di sektor hulu migas ini, bagaimana bisa endorse ya ataupun meyakinkan investasi di Indonesia bahwa hulu migas kita ini masih cukup menarik, bahwa kita masih punya cadangan migas yang cukup besar ya memang tidak terlalu besar, tapi saya kira cadangan kita masih cukup cukup tinggi lah. Banyak juga cekungan-cekungan kita yang belum dioptimalisasi. Oleh karena itu saya kira SKK Migas harus benar-benar memegang peranan yang penting. Dan saya mendorong SKK Migas tidak hanya membuat kegiatan-kegiatan yang seremonial yang seperti IOC atau apapun itu, tetapi lebih fokus bagaimana untuk bisa mengundang investasi gitu kan ya. Karena meskipun saat ini kita lihat masih banyak ada regulasi-regulasi yang belum seperti tadi tentang revisi undang-undang migas. Nah, bagaimana harusnya SKK Migas juga bisa meyakinkan Kementerian Keuangan misalnya Mas Rino agar bisa diberikan insentif ataupun beban kebijakan fiskal yang lebih baik lagi dan lebih menarik bagi investasi ya, bagi investor. Ya. Pak Mamit, bicara revisi Undang-Undang Migas yang nomor 22 2001 ya. Itu kendalanya ada di mana sebetulnya? Kenapa begitu lama dan akhirnya ini juga disebut-sebut menjadi alasan kenapa perusahaan migas global belum mau lagi untuk berinvestasi khususnya di industri hulu migas? Sebenarnya kan banyak sekali ya yang namanya, salah satu permasalahan utama yang saat ini masih menjadi PR adalah mengenai rencana
badan usaha BUMN khusus tersebut lah ya. Apakah nanti BUMN khusus itu akan berbentuk seperti Pertamina yang dulu sebagai operator sekaligus regulator? Apakah dia akan menjadi lembaga super body seperti dulu BP Migas ya kan, lembaga independen? Ataukah dia akan berada di posisi di bawah Kementerian SDM seperti saat ini dengan SKK Migas ya yang sedang berjalan seperti ini? Karena kan masing-masing pihak masih punya kepentingan ya. Saya kira karena industri hulu migas ini biar bagaimanapun masih menjadi salah satu industri yang menarik ya dan sangat memberikan kontribusi juga terhadap penerimaan negara. Maka masing-masing pihak ini sebenarnya ingin menjadi bagian daripada BUMN khusus tersebut gitu kan ya. Tinggal siapa sebenarnya yang masih siapa yang akan berhak ya, ini kan yang masih jadi pembahasan yang saya kira ini yang poin penting yang sampai saat ini kenapa begitu panjang dan begitu belum selesainya revisi undang-undang migas ini, karena belum adanya political will dari semua pihak. Jadi menurut saya semuanya harusnya berbicara mengenai bagaimana kita meningkatkan produksi dengan mengesampingkan daripada akses politik tersebut, karena kan ini semuanya kembali ke masalah politik ya, bagaimana lobby-lobby dan lain-lain dan kepentingan politik ya, sehingga berdampak terhadap investasi di Indonesia. Jadi saya kira benar-benar harus kita dorong. Ini kita berbicara bagaimana memajukan investasi ataupun industri migas. Karena kita punya target Mas, bahwa di 2030 kita punya target 1 juta barel dan 12 BCFD, di mana ini tidak akan bisa dicapai jika tidak ada perbaikan itu investasi di Indonesia. Karena 2030 ini kan sebentar lagi ya. Sedangkan kalau kita tahu untuk memproduksikan minyak ini tidak membutuhkan waktu instan, paling nggak bisa 10 tahun bahkan kalau kita bisa menikmati hasil daripada kegiatan eksplorasi. Pergantian pemain ini dengan keluarnya beberapa perusahaan asing ya dari Indonesia digantikan oleh beberapa perusahaan lokal, disebut-sebut Pertamina, ada Medco juga, itu akan mengganggu pencapaian produksi migas Indonesia, termasuk seperti yang tadi Anda katakan tahun 2030, atau tidak mengganggu sebetulnya? Ya secara pengalaman harusnya tidak perlu mengganggu ya, karena kan masing-masing baik Pertamina, Medco, apalagi mereka adalah perusahaan-perusahaan yang memang sudah punya pengalaman dan cukup panjang di sektor hulu migas ya. Tetapi tadi yang salah satu permasalahannya adalah kan terkait dengan pendanaan ya, bahwa kita tahu kalau seperti Pertamina kan secara mereka ini kan sebagai badan usaha milik negara yang mendapatkan penugasan tidak hanya di sektor hulu tetapi juga di sektor hilir. Jadi dibutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, tinggal bagaimana nanti investasi mereka untuk terus menjaga lifting migas serta meningkatkan lifting migas juga. Begitu juga dengan Medco, saya kira sebagai salah satu perusahaan publik, saya kira mereka juga seharusnya mempunyai pendanaan dan investasi yang cukup besar. Jadi saya kira harusnya tidak akan mengganggu lah ya. Tetapi jika dibantu dengan adanya partner dari luar yang memang juga punya pengalaman sektor migas, saya kira ini akan sangat membantu sekali gitu kan ya, karena bisa menjadi ada yang namanya share the pain ya gitu kan ya, kalaupun memang ada kegagalan sama-sama merasakan. Disebut-sebut bahwa salah satu nilai penting atau faktor penting dari revisi Undang-Undang Migas adalah kepastian untuk status SKK Migas yang lebih jelas, lebih kuat, lebih permanen. Apakah ini juga berdampak kepada kurangnya minat investor atau perusahaan migas global dari Indonesia, Pak? Betul. Makanya tadi saya bilang, seperti saya sampaikan di awal, bahwa salah satu obstacle terkait dengan BUMN khusus tersebut. Gitu. Karena saat ini kan posisi SKK Migas hanya dibentuk dalam perpres ya, yang dimana sewaktu-waktu itu bisa dibubarkan. Tidak ada kekuatan hukum yang cukup signifikan dalam menjaga keberadaan dan keberlangsungan daripada SKK Migas tersebut. Bayangkan tadi dengan investasi yang begitu besar, dengan resiko yang begitu besar, tiba-tiba terjadi pergantian yang dalam pengambilan kebijakan di sektor hulu migas. Posisi SKK Migas tidak lagi hilang bahkan ataupun tidak digantikan oleh yang lain. Nah, lantas bagaimana dengan kontrak-kontrak mereka? Bagaimana dengan apa yang sudah disepakati antara K3S dengan pemerintah dan SKK Migas? Ini kan menjadi poin penting. Jangan sampai tadi mereka juga sudah menanamkan investasi yang besar, tiba-tiba ada permasalahan, gitu kan ya. Akhirnya investasi mereka menjadi berantakan dan yang membuat rugi. Kira-kira revisi Undang-Undang Migas itu kalau menurut Anda masih sempat dilakukan tidak di sisa-sisa pemerintahan Joko Widodo sekarang? Karena kalau kita lihat kan 2023 tahun depan mungkin kita sudah mulai hiruk pikuk dengan kampanye dan yang lain-lain. Masih sempat dikejar tidak itu Pak Mamit? Saya kemarin baru berdiskusi dengan salah satu anggota di Komisi
setuju bahwa mereka akan melakukan pembahasan mengenai revisi undang-undang migas ini setelah undang-undang EBT disahkan. Karena kalau berdasarkan prolegnas adalah undang-undang EBT dulu yang disahkan, ditetapkan, baru setelah itu akan masuk ke dalam dibalik untuk pembahasan revisi undang-undang migas. Kemarin kalau tidak salah ditargetkan Juli 2023 sudah selesai ataupun sudah masuk kepada pembahasan disahkan ya revisi undang-undang migas itu. Tetapi saya melihatnya bahwa seperti yang tadi disampaikan Mas Den, bahwa sekarang sudah memasuki tahun politik agak berat ya untuk dilakukan penetapan. Tetapi jika memang semangatnya adalah untuk memajukan investasi, meningkatkan produksi lifting migas nasional kita, harusnya hal ini tidak mengurangi ya, menurut saya tidak mengurangi kinerja daripada teman-teman di Komisi 7 dan juga di DPR dan pemerintah terutama. Karena terakhir ini ternyata Mas kuncinya ada di pemerintah. Pemerintah masih belum mengirimkan BIM kepada Komisi 7. Daftar isian masalahnya belum ada. Ini saya kira ini yang harus kita dorong bersama agar pemerintah ini ayolah cepat kirimkan DIM sama nih seperti EBT juga, undang-undang EBT DIM-nya juga nggak masuk sampai sekarang. Jadi saya kira ini saling menyandra satu sama lain dan akhirnya berdampak terhadap investasi nanti ke depan. Kita dorong sama-sama revisi undang-undang migas itu segera jadi dan kita harapkan daya tarik investasi migas khususnya di sektor hulu bisa menjadi lebih baik. Pengamat energi Mamit Setiawan, terima kasih Pak Mamit untuk pencerahannya. Selamat pagi.